Pemirsa, anggaran berlimpah yang digelontorkan untuk Pusat Data Nasional sejak tahun 2019 mencapai 1,1 triliun rupiah. Namun anggaran sebesar itu seakan tak dibarengi dengan pengelolaan yang mumpuni. Pusat Data Nasional terlihat begitu mudah dijebol oleh Pertas. Sejumlah instansi terkait pun pemirsa kelimpungan karena Kementerian Kominfo ternyata tak punya data cadangan yang memadai. Lalu untuk apa saja anggaran sebesar itu? Selengkapnya dalam Benang Merah, anggaran besar Pusat Data Kacangan. Anggaran berlimpah Pusat Data Nasional yang sejak tahun 2019 mencapai 1,1 triliun rupiah ternyata tak dibarengi dengan pengelolaan yang mumpuni. PDNS terlihat begitu mudah dijebol Pertas. Imbasnya, sejumlah layanan publik ikut terganggu. Anggaran yang diberikan pemerintah saya pikir sudah lebih dari cukup gitu untuk mengelola sistem data center sebesar PDN ini gitu. Jadi kalau menurut saya yang diberikan pemerintah itu sudah lebih dari cukup. Dana anggaran yang diberikan untuk mengelola PDN ini sudah lebih dari cukup. Namun, pemerintah mengklaim telah menemukan indikasi adanya pihak internal yang dianggap bersalah, sehingga mengakibatkan tumbangnya PDNS 2 setelah diserang ransomware Lockbit generasi ketiga. Pemerintah bahkan mengakui adanya kelemahan password yang digunakan oleh admin pengelola server PDNS 2. Dari hasil forensik pun kami sudah bisa mengetahui bahwa siapa yang user yang selalu menggunakan passwordnya dan akhirnya terjadi permasalahan-permasalahan yang sangat serius. Sementara itu, dokumen berisi username dan password untuk mengakses salah satu server di Pusat Data Nasional sementara tersebar di internet. Dari dokumen tersebut, terungkap bahwa password yang digunakan untuk mengakses salah satu server penyimpanan data pemerintah di PDNS ternyata menggunakan password yang tergolong mudah ditebak. Dokumen yang diduga diunggah oleh orang dalam tersebut menyebutkan bahwa salah satu password yang digunakan adalah admin crash 1234. Berdasarkan situs penyedia layanan password manager NordPass, kata admin dan angka 12345 serta kombinasi keduanya termasuk password yang banyak dipakai dan mudah dibobol. Di Indonesia, password semacam ini masuk urutan ke-14 yang paling banyak dipakai. Hacker hanya membutuhkan waktu sekitar 11 detik untuk membobol password admin 12345. Sedangkan modifikasinya dengan huruf kapital dan karakter unik dapat dengan mudah dibobol hacker hanya dalam waktu 34 menit. Selain itu, Kementerian Kominfo, pengelola PDNS, serta Badan Cyber dan Sandi Negara ternyata juga tak memiliki protokol krisis ketika mendapat serangan tersebut. Saling lempar tanggung jawab membuat penanganan infeksi virus ransomware menjadi sangat terlambat. Akibatnya, muncul beragam spekulasi terkait serangan cyber tersebut. Mulai dari dugaan lalainya para pengelola, hingga dugaan adanya serangan balik dari sindikat bandar judi online yang dikelola organisasi kejahatan transnasional dari luar negeri. Akan terlihat dari hasil forensik bagaimana masuknya malware ini, ransomware ini, itu akan terlihat nanti dari hasil dari forensik Pak yang sedang dikerjakan sekarang. Pasti akan lewat IP atau bisa saja dari mana masuknya. Rata-rata memang biasanya itu ada celah ini dicari, ditemukan, baru masuk dari situ. Dari insiden serangan ransomware ke PDNS 2 ini terungkap jelas bahwa Kementerian Komunikasi dan Informatika hanya memiliki 2% data cadangan, sehingga kesulitan untuk memulihkan data yang diretas.
Meski pada tahun 2022 lalu, Kementerian Kominfo membuka tender terkait pengadaan data cadangan di Pusat Data Nasional sementara. Di tengah sorotan terhadap dana anggaran tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani membeberkan bahwa Kominfo sudah membelanjakan 700 miliar rupiah untuk pemeliharaan PDN. Anggaran tersebut digunakan Kominfo pada periode Januari hingga Mei 2024. Namun, dengan anggaran besar tersebut, Pusat Data Nasional masih terlihat begitu rapuh dan mudah ditembus serangan ransomware. Akibatnya, pada hari pertama serangan cyber tersebut, virus ransomware melumpuhkan layanan 347 instansi pemerintah pusat dan daerah dengan dampak terparah dirasakan di sistem keimigrasian. Lihat kejadian kemarin imigrasi tidak bisa melayani kepada masyarakat, maka ke depan bulan Juli ini sudah bisa kita tingkatkan kemampuannya, bisa melayani secara cepat apabila terjadi gangguan di Pusat Data Nasional sementara seperti yang terjadi sebelumnya. Dan setiap tenan atau kementerian juga harus memiliki backup. Ini mandatori, tidak opsional lagi. Alih-alih memberikan hak dasar publik berupa perlindungan data pribadi, paradigma pemerintah ternyata masih memandang internet semata urusan keamanan nasional. Kegagapan pemerintah merespon serangan cyber ini juga berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. BSSN semestinya mengaudit keamanan cyber secara menyeluruh terhadap infrastruktur informasi vital, khususnya yang berkaitan dengan pemrosesan data-data strategis maupun data-data pribadi warga negara. Sementara itu, Kominfo selayaknya memastikan pemenuhan seluruh standar kepatuhan terkait dengan perlindungan data pribadi, termasuk kewajiban untuk segera memberikan notifikasi kepada subjek data berkaitan dengan kegagalan perlindungan data pribadi yang telah terjadi. Ini kan persoalan klasik di negeri ini ya. Ada ngeluarin budget gede, bahkan sebetulnya budgeting itu pertarungan juga kan antar KL, antar daerah gitu. Tapi kemudian tata kelola penggunaan dan tata kelolanya produknya nggak jelas. Mungkin jelas, tetapi kegunaannya nggak jelas, nggak menjawab hasil yang diharapkan. Dan di kasus PDNS ini terbukti gitu kan, bahkan ada ada kesimpulan yang muncul dari Mutia Hafidz kan, anggota DPR, ini kebodohan gitu. Ya, saya bisa, kalau saya mau coba mengerti pernyataan itu, ya Anda udah dikasih uang begini besar, ya sejumlah lembaga, terus segampang itu jebol. Nasib data dan kepastian jenis data yang dicuri oleh peretas dari PDNS 2 belum dijelaskan secara gamblang oleh pemerintah. Sementara itu, Pasal 46 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi secara tegas mengatur, jika terjadi kegagalan perlindungan data pribadi, maka pengelola data wajib melaporkan secara tertulis pada subjek dan badan perlindungan data pribadi dalam waktu 3 kali 24 jam. Meski dalam kenyataannya, Badan Perlindungan Data Pribadi sesuai yang diamanatkan undang-undang tersebut tak kunjung terbentuk sejak tahun 2022 silam.